Shalom. Puji Tuhan Bapak, Mama, anak-anak dan adik-adik sekalian yang diberkati dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada pertemuan. Ini pelayanan juga, seminar ini pelayanan, khususnya bagian seminar. Salah satu bagian misi pekabaran Injil dari Persekutuan Doa Getsemani Kota Kalabai, Jemaat Gemit Bethlehem Lipa, Lipa, ya, dengan pemimpinnya sudah tahu semuanya, ya, tidak perlu saya sebut lagi. Tadi malam sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga Ibu, dan tim IT yang sangat, ya, secara teoritis dan praktisi beliau sangat menguasai IT dalam bentuk apapun dan terus mengikuti perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, yaitu Bapak Grimo, Bapak Adi Grimo. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Guru Agung, dosen agung kita. Yang kedua, terima kasih kepada saya ucapkan kepada Bapak Ketua dan Ibu serta seluruh pengurus Persekutuan Doa Getsemani, ya, Gemit Bethlehem Lipa, dan kepada Bapak penanggung jawab, Ibu pendeta tidak ada, penanggung jawab bersama seluruh, ya, pengurus jemaat di tempat ini. Dan secara khusus saya menyampaikan salam hormat dan respek saya, penghargaan saya kepada Bapak Kepala Desa, ya, yang juga sangat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Karena saya melihat banyak yang kalau bidang pemerintahan mereka seakan-akan berdiri sendiri, tidak mau ikut serta partisipasi dalam bidang pelayanan. Tapi kepala desa kita ini luar biasa. Jadi itu berarti bahwa di dalam tangan beliau ini ada Tuhan dan ada Kaiser. Amin. Mereka kita untuk desa ini. Nah, kalau begitu persembahan kita dalam bentuk penghormatan, penghargaan, ya, itu kepada Tuhan dan kepada Kaiser. Dan hamba yang mewakili Kaiser di tempat ini. Jadi dua peran yang ada dalam hamba, jadi kita memberikan penghargaan dan penghormatan. Itu berarti terjadi harmonisasi antara pemerintah dan gereja berjalan bersama-sama. Tambah satu lagi ada makalengkap sudah. Maka harmoni itu akan berjalan sesuai diharapkan oleh pemerintah, gereja, dan adat. Ya, karena tiga tumpu ini harus bekerja bersama-sama. Ya, supaya keamanan ketertiban yang intinya kesejahteraan itu dapat tercapai. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya satu, untuk pekerjaan dunia, ya, tujuan satu, kesejahteraan. Kalau pekerjaan rohani itu kita masuk surga. Amin. Atau ada yang punya tujuan lain? Tidak ada. Ya, hukum bukan tujuan. Ya, pemerintah bukan tujuan. Tujuan adalah kesejahteraan. Pemerintah, hukum, atau apapun sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Baik, itu pengantar kita masuk pada seminar kita yang berjudul Pemimpin Berhati Hamba. Bapak Ibu, ini topik ini yang memang hamba Tuhan di Persekutuan Doa Getsemani luar biasa. Mereka mengambil topik yang memang lagi tren di saat ini. Topik ini yang sangat diharapkan baik gereja maupun pemerintah saat ini, maupun di adat membutuhkan topik ini. Ya, karena pemimpin itu, ya, harus berhati hamba. Hamba itu kan bahasa rohani, ya, bahasa yang etik, ya. Tapi yang kasarnya itu apa? Budak, ya, budak belian. Itu lebih jahat lagi. Tapi kita memang pada posisi itu, budak belian. Kita ini budak dosa, dibeli oleh Yesus dengan darahnya, dengan nyawanya, lalu dirubah status kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya, jadi kita bukan budak lagi, kita anak-anak Tuhan. Nah, demikian pun di dalam pemerintahan pun membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul berhati hamba. Karena yang berhati hamba saja, yang di dalam ekspresinya, dalam aplikasinya itu terlihat melayani. Kalau dia merasa bukan hamba, dia tidak bisa melayani. Untuk itu, kalau pemimpin yang ingin melayani rakyat, pemimpin gereja yang ingin melayani jemaat, itu harus hatinya memiliki hati hamba. Amin. Ya. Ya, karena saya tidak perlu ikhlas pada topik materi, ya, tidak perlu terlalu panjang lagi.
Ya, kita lihat. Nah, Bapak Ibu, pemimpin ini menjadi penting. Keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada pemimpin. Organisasi itu kalau mau berhasil atau sukses, ya ada di tangan pemimpin. Ada yang bilang tidak, bukan sendiri saja bertanggung jawab. Memang betul, bukan pemimpin bekerja, tapi pemimpin itu diberikan kemampuan untuk mengatur pelayanan itu dengan baik, baru hasilnya atau output itu dengan baik, hasilnya baik. Ketika pemimpin itu dia melayani dengan hati. Jadi benar sekali bahwa organisasi itu akan maju itu atau berhasil itu di tangan ya seorang pemimpin. Itu sebabnya peran seorang pemimpin itu sangat strategis ya dalam menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Mengapa strategis? Karena dia punya peran ini menentukan ya dia yang mengatur segala sesuatu, baik menyangkut administrasi, menyangkut tugas-tugas operasional dan organisasi itu, semuanya ada yang dia menentukan. Yang kerjanya bukan dia pemimpin, yang kerjanya itu staf dalam arti sekretaris, bendahara, anggota-anggota jemaat atau anggota-anggota dalam organisasi itu. Tetapi intinya adalah semua itu adalah karena berasal dari seorang pemimpin. Nah, bagaimana dia strategis lainnya adalah pemimpin itu dia bisa memilih orang-orang yang membantu dia itu, orang yang harus seide dengan dia, orang harus seirama dengan dia. Ya, kalau berlawanan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tujuan organisasi tidak bisa tercapai karena urus berkelahi dan kita tidak urus organisasi. Ya, itu sebabnya kalau pemimpin yang berhati hamba, dia akan memilih orang-orang yang notabene orang-orang yang dipimpin oleh Roh, orang-orang yang dikendalikan oleh firman Tuhan, orang-orang yang punya hati melayani, baru bisa mendukung pemimpin itu dalam menyukseskan sebuah organisasi. Ya. Yang dimaksud dengan organisasi itu adalah ya, organisasi kita harus tahu ya, organisasi itu adalah ada dua organisasi yang dibagi dalam yaitu organisasi rohani. Ya. Organisasi rohani itu ya gereja yang besar ya gereja. Kemudian yang berikut adalah persekutuan doa, itu juga organisasi. Ya, terus yang dalam konteks rohani adalah sekolah-sekolah tarbiyah, yayasan-yayasan yang bekerja dalam bidang rohani, itu organisasi kerohanian. Ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi sekuler. Yang kedua itu sekuler itu artinya organisasi dunia. Ya, organisasi biasa orang sebut bahasa kerennya sekuler. Organisasi dunia, yaitu ya contoh pemerintah, termasuk pemerintah bawah atas atau pemerintah bawah. Ya, kepala desa itu pemerintahan bawahan. Ya, dan kepala desa atau lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur dan sampai presiden. Itu dalam satu sistem pemerintahan. Ya, itu organisasi dunia contohnya. Juga organisasi lainnya yaitu ya badan usaha milik negara. Itu juga organisasi. Ya, ada juga badan usaha milik daerah, ada juga LSM, lembaga swadaya masyarakat. Itu juga. Kemudian yang lain yang paling bawah adalah swasta. Ya, ya masing-masing ini punya manajemen sendiri. Tapi kita tidak bahas yang ini, organisasi sekuler. Yang kita bahas hari ini adalah organisasi rohani. Ya, kita masuk pada bagian kedua, itu pemimpin organisasi rohani. Apakah yang disebut dengan pemimpin organisasi rohani ini? Adalah pemimpin tadi organisasi persaudaraan tadi, yaitu gereja, ya persekutuan doa, terus perguruan tinggi rohani, teologian, terus yayasan-yayasan, pokoknya organisasi yang bekerja di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan yang disebut organisasi kerohanian itu, ya disebut pemimpin adalah pemimpin ya rohani. Nah, yang pertama kita lihat pemimpin rohani ini adalah satu, pemimpin rohani mempunyai tujuan, yaitu membawa orang kepada kehidupan rohani yang baik, menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini hal yang inti. Dari pemimpin gereja, jemaat, pemimpin persekutuan doa, ini dia harus memimpin orang-orang itu, harus orang-orang ini rohaninya baik. Ya, maksudnya apa? Kalau rohaninya baik, tujuan akhirnya adalah orang itu bisa
ujung-ujungnya nanti dia memperoleh kehidupan yang kekal atau masuk surga. Itu maksudnya. Nah, bagaimana caranya baik? Ya, tentu kembali pada pemimpin yang memimpin dengan hati. Pemimpin itu dengan hati, baik di gereja, persekutuan doa dan sebagainya. Nah, itu sebabnya tujuan apa yang menjadi sasaran daripada organisasi itu, sehingga pemimpin itu harus mampu menentukan tujuannya. Organisasi mau dibawa kemana, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu kita akan melihat, ya, pemimpin organisasi atau seorang pemimpin yang berhati hamba itu adalah memiliki visi. Ya, harus memiliki visi. Ya. Yang dimaksudkan visi ini adalah bahwa pemimpin yang mempunyai pandangan jauh ke depan untuk bagaimana menentukan berhasilnya organisasi yang dipimpin itu. Itu punya visi ke depan. Ya, punya visi. Ada orang mengatakan bahwa visi itu sama saja dengan mimpi. Ya, mimpi itu bukan mimpi yang kita tidur, mimpi yang itu namanya bunga-bunga tidur. Orang bilang begini, saya punya mimpi yang besar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pendeta Martin Luther King Jr. di Amerika, orang negro berkulit hitam. Dia pernah bilang begini, I have a dream. Saya mempunyai sebuah mimpi. Ya, mimpi apa? Cuma mimpi visi ini. Dia mimpi itu isinya begini. Pada suatu kali waktu, bangsa Amerika ini ya akan kulit putih dan kulit hitam akan duduk satu meja dan makan bersama. Karena waktu itu dia mimpinya keluar dari visinya keluar, dia lihat bahwa ada diskriminasi yang terlalu dalam antara bangsa kulit putih dan bangsa kulit hitam. Mereka punya restoran itu atau rumah makan itu sudah disiapkan. Ini orang kulit hitam punya tempat makan, ini kulit putih punya dulu. Wastafel cuci tangan pun begitu. Nah, hamba Tuhan pendeta Martin Luther King ini dia melihat bahwa ini tidak boleh. Iman Kristiani tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita semua dalam ciptaan yang sama, ciptaan Tuhan yang sama. Kenapa membeda-bedakan? Diskriminasi tidak boleh. Maka dia bilang, I have saya punya sebuah mimpi. Maka satu kali waktu orang akan berusaha melihat. Dan terbukti 2008 seorang bangsa Nigeria, ya, kulit hitam, orang Afrika yang namanya Barack Obama itu jadi presiden. Maka oh, mimpi saya menjadi kenyataan. Itu visi, ya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat ya, seorang pemimpin yang punya visi ini kita melihat pada Kejadian 14 ayat 22b sampai 23. Satu orang kalau membaca. Kejadian ya. Pasal 14 ayat 22 bagian B sampai ayat yang ke-23. Ya. Berbunyi, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Ya, itu. Abraham ditawarkan pada waktu dia menang melawan Raja Kedorlaomer, ya, dia menang, dia mau dikasih penghargaan, dikasih hadiah, dia tidak mau. Tidak mau. Orang yang punya visi itu dalam perjalanan kepimpinannya disogok apapun dia tidak mau terima. Abraham mau disogok pun tidak. Kalau saya sogok tidak terima, visi tidak bisa berjalan dengan baik. Karena visi ini kan ini visi suci dari Tuhan. Tuhan berikan kepada dia bahwa dia akan menjadi seorang yang kaya, dan dari dia akan menjadi berkat dari bangsa-bangsa. Dia sudah terima janji itu, yaitu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Coba baca. Ya. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Iya, karena Abraham sudah dengar janji Tuhan ini, maka dia fokus pada visi. Dia tidak mau ditawarkan dengan sombong dengan apa-apa pun tidak. Itu pemimpin yang visioner. Dia mata dia tertuju kepada visi, pikiran dia, konsentrasi dia, perjuangan dia hanya pada bagaimana dia mencapai visi dan tujuan itu. Jadi perjalanan dia tidak bisa disokong. Dan sekarang Bapak Ibu kita lihat
nasional, lihat daerah saja. Ya, di gereja, di mana-mana organisasi pemerintah, gereja jarang kegiatan itu. Di pemerintah yang biasa apa desa biasa terjadi itu, kalau ada sogok datang, ya organisasi sekuler itu, dan terima sogok itu, maka apa artinya? Maka tidak jadi visi tidak bisa terjadi. Sedangkan visi ini dipimpin oleh Tuhan. Tidak boleh ada sogok, tidak boleh tawarkan dengan apapun. Kalau orang yang punya visi, pemimpin yang punya visi, dan tidak boleh ada intervensi kuasa lain. Karena kalau sogok itu pekerjaan iblis, kuasa iblis, untuk mengagalkan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan orang, seorang pemimpin yang punya hati melayani, hati hamba. Nah, untuk itu harus menjadi perhatian bagi kita sekalian. Kalau dalam perjalanan kita tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang ada di sini, anak-anak muda, satu kali waktu akan menjadi pemimpin di alam. Ya, amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah jadi pemimpin berhasil, pasti dipuji-puji. Jangan makan puji. Ya, amin. Jangan makan puji. Kasih tahu dalam diri saya, seperti Daud berbicara dengan jiwanya. Ya, tenanglah hai jiwaku. Nah, begitu. Kita juga bicara dengan jiwa kita. Jangan lu makan puji. Lu kalau makan puji nanti lu jatuh cepat. Amin. Iya. Orang yang makan puji itu dia tidak. Tuhan bilang kalau kamu mengalami orang yang mengalami manusia itu adalah musuh daripada Allah. Amin. Iya, jangan kagum manusia. Kagumi Tuhan. Iya. Nah itu. Jadi ada. Kalau makan puji masih baik. Ini makan suap, ini lebih parah lagi. Visi tidak akan terjadi. Seorang visioner pemimpin yang berhati hamba, dia tidak ada pernah untuk menerima sokongan dalam bentuk apapun. Jadi baik saya mati, ya ada kesaksian dari Pastor Obama yang bersaksi. Ada yang mau ditawarkan untuk ikut istri masuk Islam. Dia bilang tidak, kalau lebih baik kamu bunuh saya daripada saya menolak membuang Yesus. Nah itu orang visioner, tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Begitu. Ya kita juga begitu. Nah Bapak Ibu sekalian dan anak-anak muda, kalau ke depan nanti, kalau mau memimpin, ingat ini baik-baik. Jangan mudah disogok, jangan mudah makan puji. Ya, jangan ingin pekerjaan itu untuk mendapat pujian manusia. Amin. Ya, jangan mencari pujian manusia. Orang yang punya visi tidak perlu dia akan mencari pujian Tuhan. Lebih baik orang tidak lihat, tapi dalam pengalaman pelayanan praktek terwujud bahwa orang bilang, oh memang ibu ini bapaknya tadi seperti apa punya ibu Lego. Ya, di persekutuan lainnya ditunjukkan bahwa saya dipakai itu tidak. Hari ini, kalau tadi malam sampai kita pelayan sama-sama. Tadi malam dalam pengalaman luar biasa. Ya, ibu punya karunia luar biasa. Ah, begitu. Itu pemimpin yang punya visi. Visioner begitu. Tidak perlu mencari popularitas, tidak perlu mencari orang tepuk tangan memuji-muji, tidak perlu. Bukti. Amin. Ya, pemimpin yang visioner bukti. Menjadi berkat bagi orang lain dan orang yang jadi terakan. Tapi bukan kita dimuliakan. Waktu kita menjadi berkat, orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan Yesus bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang agar orang memuliakan Bapa di surga. Itu maksudnya. Ya, itu pemimpin yang punya visi. Ya. Ya, sekarang kita melihat pemimpin punya visioner punya ciri-ciri pemimpin yang visioner. Yang satu adalah, yang pertama adalah memahami panggilan. Coba kita baca kitab Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Saya berdiri ya. Ya. Kejadian 45. ya 12 45. Kejadian 45 Kejadian 45 itu. Ya. Baca. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh ikan dan sebagai kuasa atas seluruh tanah. Ya, itu adalah dari Yusuf. Ya, pada waktu saudara-saudara datang bertemu dia sudah jadi kepala pemerintahan, jadi mangku bumi di Mesir, jadi pemimpin pemerintahan, perdana menteri, orang nomor 2 setelah raja Mesir, Firaun. Dia pemimpin pemerintahan. Dia
Dia tidak dendam. Betul? Dia bilang, bukan kamu yang menjual saya, tapi Tuhan yang suruh mendahului saya ke sini supaya menyelamatkan kamu. Tapi kepentingan dia jauh lebih besar lagi, bukan menyelamatkan umat Israel saja, tapi karena dari Yusuf ini menyelamatkan seluruh bangsa. Amin. Karena dalam peristiwa ini adalah bagian dari karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya ciri-cirinya adalah memahami panggilan dia, paham tentang panggilan dia. Bukan dia tidak salahkan bilang, kamu dijual saya aja. Tidak, dia tidak bilang begitu. Nah, berarti dalam pengalaman hidup kita juga begitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kelebihan hidup kita, kita jangan balas dendam. Amin. Dia yang ini. Misalnya kita punya bapak, beli kemana? Oh iya. Ya, misalnya di antara sini, nanti besok-besok jadi apalah begitu ya. Katakanlah bupati lah begitu ya. Ya, jangan dendam. Ini dorong ini yang dulu bikin saya begini-begini. Saya balas mereka. Tidak usah bikin ini, tidak usah bikin ini. Anak-anak datang sekolah tidak usah biaya. Tidak. Pemimpinan tahu panggilan dia. Tuhan memanggil dia sebagai apa? Sebagai berkat bagi bangsa-bangsa, banyak orang. Itu Yusuf. Ya, jadi pemimpin punya visioner itu. Pemimpinnya tahu, sadar akan panggilan dia. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Amin. Nah, dengan kita bawa ke dalam rumah tangga, bapak-bapak dalam rumah tangga itu pemimpin di dalam rumah tangga. Harus tahu, bapak-bapak tahu tentang panggilan sebagai kepala rumah tangga, tahu bahwa saya sebagai kepala rumah tangga itu untuk jadi berkat bagi anak istri. Di kota Kalabaya ini beda banyak, kan di sini tidak. Di kota Kalabaya banyak. Papua lebih banyak lagi. Bapak ini kasih tinggal mama dan anak ini mau makan dia tidak. Dia pikir cari makan dengan orang lain, mama muda. Ini tidak boleh nih. Pemimpin rumah tangga yang tidak melayani dengan hati hamba. Jadi bapak-bapak rumah tangga itu, jadi pemimpin harus melayani anak istri dengan hati hamba. Iya. Jangan kasih tahu istri putar dulu saja. Tidak boleh itu. Amin. Istri tidak sekolah, istri bukan pejabat, saya yang pejabat. Tidak boleh. Jangan bilang orang dekat, jangan mentang-mentang bapak-bapak yang memberikan makan minum kepada istri dan anak, lalu berlaku juga sewenang-wenang. Ini tidak boleh. Amin. Kalau seorang pemimpin yang berhati hamba, tidak boleh melakukan seperti begitu. Orang pemimpin yang berarti menyadari bahwa menjadi panggilannya, bahwa dia saat dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Itu berarti bapak itu harus merasa memikul tanggung jawab untuk anak istri. Amin. Iya. Jadi kalau istri puji-puji begini, saya suami bapak begini, orang terbaik. Tidak ada laki-laki lain seperti lu sudah ya paling terbaik. Macam bapak puji, bapak jangan sombong. Amin. Bahasa jangan takabur. Tidak boleh. Puji-puji itu karena ketulusan. Mama karena merasa seorang bapak yang bertanggung jawab, seorang bapak yang mestinya dijunjung tinggi, tapi dia berhati hamba melayani anak istri. Amin. Abraham, Sarah panggil dia apa? Tuhan. Tapi dia tidak takabur, dia tidak sombong dengan dia punya panggilan dari apa namanya Sarah. Tidak. Dia tetap merasa bahwa seorang suami dia harus bertanggung jawab, memelihara, menyenangkan hati istri dan anak-anak. Amin. Ya, itu yang pertama dari seorang ciri-ciri. Yang kedua, seorang pemimpin atau tidak visioner yang punya hati seorang bapak adalah menentukan arah organisasi. Ya, dia harus pimpin rumah tangga ini, misalnya organisasi yang paling kecil rumah tangga. Dia mau bawa kemana rumah tangga ini? Harus tentukan dulu. Rumah tangga ini saya bawa menjadi sebuah rumah tangga yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya karena satu orang punya anak 12, belum tentu semuanya baik. Ada yang akan murtad di situ. Nah kalau begitu, kita yang merasa ini dipanggil menjadi hamba Tuhan, tunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang menjadi contoh bagi saudara-saudara lain. Amin. Demikian pemimpin gereja, pemimpin persekutuan, atau pemimpin organisasi rohani lainnya harus seperti itu. Sebagaimana kita pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai 9 baca. Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang buruk di tatatannya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud
Jadi Salomo tahu bahwa dia seorang anak muda. Bagaimana memimpin bangsa yang cerdas, bangsa pintar ini, yang disebut di dalam kata bangsa kepala batu tegar tengkuk ini. Salomo sebagai manusia dia merasa tidak bisa. Itu sebabnya dia mau bisa, dia tidak minta ya pendidikan tinggi. Maaf, seperti tulisan banyak-banyak lari. Tidak, dia minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Iya, dia minta hikmat dari Tuhan untuk memimpin dari bangsa yang besar, bangsa yang kepala batu, bangsa yang cerdas ini. Harus tidak boleh tidak pakai predikat lain. Tidak ada kemampuan lain yang untuk memimpin organisasi ini, bangsa besar ini, kecuali satu-satunya hikmat. Itu diminta hikmat. Jadi dia mau menentukan arah organisasi ke depan itu tidak pakai metode lain. Metodenya dia minta pengetahuan akan boleh dan hikmat daripada Tuhan. Dia bilang tadi bahwa hanya dengan hikmat sajalah dia mampu memimpin bangsa yang besar ini. Amin. Demikian bapak-bapak. Ya, tidak perlu bapak-bapak sekolah besar. Ya, pas-pas saja, bahkan rendah pun. Tapi bapak-bapak membaca firman Tuhan, minta hikmat Tuhan, baru memimpin keluarga pasti berbeda, tampilan keluarga beda. Nanti orang akan lihat, mama itu yang bapak selalu senyum, suka cita terus ya, tertawa terus ya. Yang lain saya udah bakal lain tiap hari, bakal lempar terus. Tapi dua-dua senang suka cita, anak-anak juga luar biasa. Amin. Ya, itu pemimpinnya. Ya, seorang pemimpin punya visi dan begitu, dan memimpin keluarga. Dia minta hikmat Tuhan. Kalau dengan hikmat Tuhan, pasti ada jaminan. Karena dia sudah menyerahkan rumah tangga di bawah pimpinan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menentukan segala sesuatu untuk menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang sukses. Ya. Yang ketiga, pemimpin yang tidak visioner adalah dirinya memiliki konsep untuk mengembangkan organisasi, ide dan gagasan, yaitu upaya untuk meningkatkan SDM jemaat. Ya, dalam konteks jemaat. Ya, dia punya konsep. Jadi pimpinan itu, maaf, jangan dibodoh-bodohin oleh anggota. Tidak boleh. Bapak Ibu tahu, banyak pemimpin yang ceblos masuk di penjara itu karena anggota bergaya dengan mereka. Ya, anggota yang pintar-pintar di situ bahaya, bahaya. Dorang bisa berdaya kita, misalnya di pimpinan desa atau di pemerintahan, dorang berdaya kita tanda tangan itu, nanti KPK saya tanda tangan itu. Ya, BPK tanda tangan, bukan tanda tangan bahkan waktu tidak perlu. Tanda tangan itu untuk ambil, meskipun kita orang bersih, kita tidak makan uang, tapi karena dari tanda tangan itu kan syarat undang-undang. Tanda tangan itulah orang bawa, oh ini yang saksi, diperiksa di interogasi sekali, oh naik jadi apa? Saksi naik kali apa? Tersangka, ya tersangka naik lagi, oh terdakwa, maka dia terakhir ya nanti mola satu di penjara. Iya begitu. Jadi ini hati-hati. Jadi, nah itu sebabnya kalau ada anak buah yang pintar, kita lebih pintar. Yaitu apa? Kita memiliki hikmat Tuhan. Amin. Ya makanya bapak-bapak itu baca firman Tuhan. Ya, bapak-bapak baca firman Tuhan supaya bisa memiliki ini. Ya, kita lari saja. Ya kita baca bilangan ya. Bilangan 13 ayat 17 dan 18. Satu orang siap Yosua 1 ayat 8. Turun bilangan 13 ayat 17 18. 12 mengintai. Ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang didiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Ya. Kemudian Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, untuk mengembangkan organisasi yang Bapak Ibu pimpin, terus untuk menjadi perhatian fokus adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama tadi di dalam bilangan 13 ayat 18 itu, Musa mengutus 12 orang pengintai. Ya, dia memilih dari sekian 12 suku itu, masing-masing satu suku satu pemimpin jadi pengintai, mengintai di Yeriko. Bagaimana keadaan di sana? Pintai dulu. Ya, jadi pemimpin yang baik dia tidak asal tabrak sembarang saja. Dia menciptakan sumber daya manusia melalui seleksi itu seperti itu.
Jadi kalau pemimpin mau menentukan orang dalam menduduki satu unsur pimpinan, jangan karena teman, jangan karena kawan, atau jangan karena keluarga, karena wali, ya wali semua duduk situ. Atau karena ini sama-sama satu persekutuan doa, ya kan meskipun dia tidak mampu dapatkan, tidak bisa. Untuk menciptakan sumber daya manusia dalam organisasi yang kita pimpin itu harus betul-betul objektif. Makanya Musa dipilih situ untuk mengutus 12 orang, bukan karena keluarganya, tidak. Dia sebagai pemimpin, dia melihat semua adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Syarat utamanya adalah Yosua bilang, kamu harus memperkatakan, ya, firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, untuk menciptakan sumber daya manusia ini, orang yang berkualitas rohani yang tinggi, baca firman Tuhan, ibadah, memuji Tuhan, menyembah, itu yang penting, supaya kita mempunyai hikmat lebih daripada orang yang berpendidikan. Betul? Petrus itu sekolah apa ya? Petrus yang itu murid Yesus. Tidak sekolah, hanya berlayar saja. Yohanes juga begitu. Tapi mereka pintar-pintar, bisa kita terus Alkitab ini. Kita bisa? Tidak bisa. Kalau mereka dipimpin Tuhan. Ya. Jadi, kualitas sumber daya manusia itu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Itu sebagai akibat daripada apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, kecerdasan karena apa? Firman Tuhan itu sumber dari pengetahuan. Ya. Jadi sebelum belajar pengetahuan yang lain, baca Alkitab dulu. Karena sumber inspirasi surgawi atau Roh Kudus, ilham roh akan muncul dari firman Tuhan itu. Kalau ilmu pengetahuan itu tulisan-tulisan yang mati, tapi firman Tuhan itu huruf-huruf, kata-kata yang menghidupkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya. Dan kiri yang berikut, berjiwa besar. Kejadian 13 ayat 9. Ya. Seorang pemimpin harus berjiwa besar. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah disatakan dirimu dari kanan. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya. Abraham kasih tahu dia punya keponakannya apa? Lot. Karena dua Lot punya jaga kambing domba itu sudah berkelahi. Nah, tapi dia tahu karena dia pemimpin roh, pasti dia tahu dia punya keponakan punya hati. Keponakan punya hati ingin agar memiliki lahan atau tanah yang subur. Jadi daerah lembah Jordan itu subur. Ya Abraham berjuang besar. Abraham beracara dengan saya yang pemimpin, saya yang bawa dulu. Jadi saya yang dapat yang subur, lu dapat yang tandus. Tidak, berjuang besar. Dia berikan saja. Silakan lu pilih. Lu kalau ke kiri saya ke kanan. Lu timur saya barat. Ya, amin. Dia pemimpin itu berjuang besar. Jangan ketakutan. Tidak boleh berjuang besar. Bahwa kalau saya dipilih Tuhan dalam hati itu, kalau saya dipilih Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas diri saya. Amin. Iya, pemimpin itu berpikirnya begitu. Ya dia tidak khawatir bila dia tanah ini tandus, tanah gersang, tidak bisa tanam. Tidak. Kalau Tuhan memang melihat Tuhan, orang dipilih Tuhan, pelayan pemimpin itu, dia tahu. Kutub juga Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Apalagi cuma tanah, Tuhan akan ubah. Ternyata Abraham luar biasa kaya dan berdoa. Ternyata pada akhirnya nanti tempat yang Lot pilih itu terjadinya peristiwa Sodom dan Gomora itu karena pemimpin Tuhan visinya dia tahu. Iya. Makanya kalau kita sudah jadi pemimpin, dia suka pilih yang baik saja. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan saya mau kemana? Tuhan yang kasih tahu tempatnya mana. Saya punya tugas apa kerja. Iya. Jangan saya karena berkuasa saya ambil yang baik saja, yang tidak baik kasih orang lain. Tidak boleh. Iya. Amin. Ya, ada referensi lainnya yaitu ya di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Ya. 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 7. Di waktu itu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud bersalah. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak. Ya, dia baik-baik ya. Terus. Dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya
dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina yang si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar Ya. gantinya Terus terakhir. 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal bahasa itu. Ya, begitu. Jadi itu pemimpin itu, ya dirinya itu harus bersedia dikritik itu tadi. Itu 2 ayat 1-7. Daud seorang raja besar, penguasa otoritas juga. Tapi Nabi Nathan dan tegur dia. Mulai dari cerita, Nabi Nathan mulai cerita yang tadi kita baca tadi. Seorang ini di kampung, dia punya kambing hanya 1 domba, 1 betina 1 saja. Tapi tuannya itu ambil, lalu ya pokoknya semua sudah tadi ya. Daud marah. Nah, lalu Nathan bilang apa? Engkaulah orangnya. Ini Daud, ini Nathan itu seorang nabi Tuhan. Datang mengkritik dia. Lu ini sebenarnya kata-kata ini, lu ini manusia tidak baik sekali. Ya, lu ini memang sifat penjajah. Masa lu punya apa? Pasukan perang di medan perang, lu mau lihat dia punya istri lagi? Iya. Ini dia kritik itu. Tapi apakah Daud marah? Tidak. Jadi Daud masih dia dikritik. Daud tidak marah, dia bilang, aduh, orang itu perlu dihukum. Baru Nathan bilang, lu sudah dihukum. Baru apa? Cerita selanjutnya bahwa Daud dia menangis dan menyembah Tuhan sampai tidur di lantai, sampai mengaku dosa-dosanya dan seterusnya. Ya itu. Ya kita juga begitu. Pemimpin itu jangan sok berkuasa. Kan kita bilang pemimpin yang berhati hamba. Hamba itu kan pesuruh toh. Iya, kita hamba itu melayani. Jadi kalau kita sebagai pemimpin dikritisi oleh anak buah, terima kalau kritis itu baik. Ya. Bahkan kalau pemimpin itu biasanya sampai dihina pun harus terima. Kan berjiwa besar, no? Harus berjiwa besar. Kadang-kadang kita pemimpin itu, hamba Tuhan itu bukan saja dikritisi, dihina. Ya, bilang hamba Tuhan apa bodoh begini, ya toh? Hamba Tuhan apa tukang marah begini, hamba Tuhan apa suruh pukul begini, hamba Tuhan apa tukang hina kritik orang begini. Ya, kita terima begitu. Tapi ada hamba Tuhan yang menolak itu, tidak mau dikritik, tidak bisa, tidak mau besar. Jiwanya kerdil, jiwa tidak besar seperti Daud. Kalau kita belajar Alkitab, pemimpin dalam Alkitab, mereka punya jiwa besar, bisa dikritik. Ya. Bahkan bisa ditegur kesalahan Daud. Baik. Di dalam Matius pasal 16 ayat 13-15 dalam perjanjian baru kita lihat bagaimana. Di Matius pasal 16 ayat 13 dan 1-15, topik pengakuan Petrus. 13 setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Yesus juga bertanya. Kan orang bilang Nabi yang baru bangkit, Elia yang baru bangkit. Tapi kalau menurut kamu, siapa saya ini? Yesus juga mau. Dia dikritisi oleh anak murid-muridnya itu. Dia lihat siapa Yesus itu. Yesus juga mau. Kita mencari tahu siapa Yesus pribadi Yesus itu. Sehingga kalau ada yang tanya-tanya di luar, kita bisa memberikan jawaban. Hamba Tuhan itu, kalau orang tanya, jangan buka Alkitab. Sudah ada tanda di sini. Roh hikmah. Apalagi hamba Tuhan yang ibu yang dipimpin roh. Sudah tahu. Tanya apa saja mampu menjawab. Ada firman di sini, Meskipun kadang-kadang mungkin hafal dia punya judul ini dia tidak dihafal, tapi isinya itu bisa disampaikan. Nah itu pemimpin. Ya jadi itu Yesus yang Tuhan saja, dia bukan manusia saja, dia juga adalah Tuhan 100% Tuhan. Tapi dia juga sediakan diri, membuka diri untuk dicari tahu siapa dia itu. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu kita yang pemimpin seperti begitu. Itu pemimpin yang berjiwa besar. Yang berikut, yang terakhir dari ciri-ciri pemimpin
Sudah. Bersifat teladan, pemimpin yang bersifat teladan. Harus bersifat teladan. Kalau tidak teladan, lu mau pintar-pintar di depan, khotbah berapi-api juga, orang tidak akan ikut. Karena apa? Orang Papua bilang apa? Latihan lain, main lain, begitu. Ya apa? Sen kiri, gas, belok kanan. Nah, itu tidak bisa. Sen kiri ke banten, tidak boleh. Tapi ini harus teladan. Jadi kita lihat ayat referensi firman Tuhan di mana? Yohanes 10 ayat 4. Di sana. Baca. Ini duluan berdiri ya. Yohanes 10 ayat 4. Semua lomba-lombanya cara dibawa keluar, dia berjalan di depan mereka dan lomba-lombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Iya, lihat pola Yesus, kepemimpinan Yesus kita lihat ya. Pola kepemimpinan Yesus. Kalau kita ini kan, kalau kita biar sambil di kami, lepas duluan baru ambil rotot di belakang tuh. Yesus tidak, dia yang berjalan di depan, domba-domba ikut dari belakang. Amin. Itu jalan Yesus itu. Yesus betul-betul duluan. Bukan dia pakai pukul di belakang, tidak itu. Itu pola kepemimpinan Yesus. Kalau di militer lain, Bapak Ibu yang pernah pengalaman tim-tim. Kalau militer itu, kalau militer itu dia punya pola kepemimpinan lain. Waktu misalnya komandan peraton, itu pangkat perwira, dia harus di tengah atau di belakang untuk apa? Melindungi dia, supaya perwira jangan mati. Ya, yang mati ada buat mati tidak apa-apa. Amin. Ini pola yang tidak bagus ini. Ini pola tidak mau berkorban, betul? Yesus beda. Dia berjalan apa tujuannya berjalan di depan, di bawah di belakang? Supaya melindungi domba ini. Musuh biasa datang dari belakang atau dari depan? Dari depan. Jadi kalau musuh datang dari depan, Yesus yang dahulu menghadapi musuh itu. Maksudnya begitu. Amin. Iya, jadi teladan itu sifat membuat duluan dulu baru ada begitu. Jangan main perintah-perintah saja. Lalu begini, begitu. Tidak. Tapi kita bawa betul luar biasa. Mereka sendiri angkat kursi, ya. Mereka sendiri sapu, pel. Saya mau tanya tempat persekutuan doa Getsemani siapa yang tugas pel? Kalau kamu turun ibu ketua yang pel, kamu terlalu kita ramuan, kamu ramuan banyak. Ya, saya mau tanya siapa yang pel di tugasnya untuk persekutuan doa setiap kali hari Minggu ini. Siapa yang pel, tugas pel? Angkat tangan. Ini kita langsung luar biasa. Kita tangan tuh dia. Ya, itu. Dan hari ini bukan saya berbuat. Hari ini saya mau katakan, engkau diberkati Tuhan. Masa depan Tuhan akan perhatikan. Iya, dia tidak ada berkorban dari kecil sudah ada berkorban. Orang bikin pel itu mungkin pekerjaan ini tidak, pekerjaan mulia. Ya, karena dia pel itulah orang bisa datang duduk ikut persekutuan doa. Amin. Iya, itu teladan yang diberikan. Itu harus kita tiru. Pemimpin modelnya itu akan masa depannya baik, masa depan cerah. Karena Tuhan akan menyertai dia. Begitu. Ya. Pemimpin juga rela berkorban. Ya, rela berkorban. Baik secara moral maupun materi. Rela berkorban itu begini. Moral itu kadang kita dihina, kita tidak balas. Korban perasaan. Itu pemimpin itu korban perasaan yang banyak. Kita dihina, kita bikin baik orang yang tidak baik. Apalagi bikin tidak baik, lebih hancur. Betul? Iya. Jadi itu berarti kita usaha bikin yang terbaik. Kalau bila persekutuan doa itu pas jam 3 teh, pemimpin sudah ada di tempat itu. Jangan orang sudah datang saudara, pemimpin mau muncul-muncul. Ini tidak boleh. Pemimpin. Jadi kalau ketua persekutuan kasih tugas, besok pemimpin yang ini sudah. Jangan MC lalu WL lagi. Dia yang datang baru acara itu berjalan. Sementara acara sudah jam 3 lewat, WL belum datang. Ini tidak baik, sifat yang tidak baik. Ada sudah terlambat di Getsemani, ada? WL terlambat ada? Tidak ada. Orang tepuk tangan untuk WL. Itu sifat yang banyak berkorban. Itu secara material. Moral juga begitu, dihina. Dia pengen baik-baik sekali, dia datang begini. Ini lantas siapa pen ini? Ini ya kakak dia pen kotor begini. Tidak apa-apa. Jangan cari perbantahan di situ. Amin. Memang kita jangan biar dikritisi, dikoreksi orang. Kita korban perasaan, bikin baik sih orang tidak suka. Apalagi kita bikin tidak baik. Amin. Jadi itu penting harus kita materi pun kita berkorban, kita boleh secara rohani pun kita berkorban. Iya. Kemudian berpikir positif. Nah ini pemimpin kita harus berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif terhadap orang. Iya toh? Contohnya begini. Misalnya
saya katakanlah mungkin camat begitu, saya bawa mobil baru dan lewat, itu pasti korupsi sudah itu. Nah ini tidak boleh, amin? Tidak boleh. Lalu kita biasa langsung mengkomplain orang begitu, memfonis orang. Itu kita berdosa, tidak boleh. Kalau memang ada itu benar, apa urusanmu dengan dia? Urusan dia dengan Tuhan, amin? Ya begitu. Jadi Tuhan berpikir secara positif, tidak boleh berpikir negatif. Ayat dari sini kita lihat, Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Apa kita tersalah? Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Yusuf memang betul-betul nyata, fakta, sejarah fakta. Kakak-kakak yang menjual dia ke Mesir, kan? Betul? Tapi dia tidak pikir negatif. Dia bilang tidak, dia positif saja, karena dia tahu bahwa dia kesana itu Tuhan yang suruh dia. Ya, karena karya keselamatan untuk melalui Yusuf ini, ya, melalui keluarga yang 12, ya, terus bangsa Israel. Jadi dia tahu, dia tidak berpikir negatif. Sudah. Kamu ini macam-macam, kamu ini yang sudah dulu. Tidak, dia tidak. Dia melayani mereka dengan hati seorang hamba. Mana Alkitab menyatakan bahwa dia menangis dan seru-seru. Betul? Bahwa dia suruh orang Mesir itu keluar. Waktu-waktu dia sudah berkenalan diri, orang Mesir keluar semua. Baru dia sendiri menangis. Kenapa? Rahasia jangan sampai orang Mesir tahu. Tidak boleh. Ini rahasia keluarga kami. Ya, bayangkan. Kalau orang Mesir tahu bahwa Yusuf ini pernah dijual datang baru dia, lu budak baru jadi pemimpin kami. Amin. Ini rahasia Tuhan yang Yusuf bungkus mati ini. Yusuf bungkus. Biarlah kami punya keluarga, urusan keluarga kami. Kamu keluar, makanya ini soal kita mencatat. Dia suruh orang Mesir keluar semua, baru dia menangis terseduh-seduh dan bercakap-cakap dengan ibu saudara-saudara. Itu. Jadi rahasia pelayanan itu jangan orang lain tahu. Amin. Kadang-kadang mungkin hamba Tuhan di persekutuan doa itu menyampaikan ada hal-hal yang pelayanan. Itu berarti di anggota itu jadi bendahara-bendahara yang jujur. Tidak boleh menurut ember lain kesana kembali lagi. Tidak boleh. Pemimpin tidak boleh menurut ember. Kalau kita semua ini kan pemimpin, betul? Minimal pemimpin diri sendiri. Itu pemimpin. Iya. Jadi pemimpin tidak selamanya kita harus pikir orang, tidak. Pemimpin atas diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Itu juga pemimpin. Ya. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, mendahulukan Kejadian 13 ayat 9. Kadang-kadang pemimpin ini mendahulukan kepentingan dia dulu baru orang lain. Ya. Betul pengalaman toh? Bapak Ibu saya ada berpikir begini. Kadang-kadang kita ini di pemerintahan, di gereja, di adat juga melakukan itu. Kenapa toh makan itu tidak satu tempat ya? Ini yang Bapak Tuhan punya di tasnya ini sih. Ini yang lain juga. Kenapa tidak makan satu tempat? Saya bilang itu sifat diskriminasi. Makan satu tempat saja. Orang juga tahu diri lah. Tidak mungkin. Udah datang orang pas semua yang satu piring itu mau jalan. Cobalah kita membentuk itu supaya sama rata. Mana lain merasa atau kita punya orang-orang lain merasa bahwa dia juga punya kebahagiaan bersama-sama dengan kita. Di hadapan Tuhan sama saja toh, betul? Kemana ada siapa yang bilang ya? Bapak-bapak bilang toh. Di hadapan Tuhan tidak ada tinggi, tidak ada besar. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Amin. Sama. Kenapa kita makan saja Bapak bagi tempat? Terutama itu saya lihat pada hari-hari Natal itu, Bapak Ibu lihat atau tidak? Bapak bos-bos menyiapkan tempat dua tempat. Betul? Tempat ini untuk orang yang datang selamat itu orang elit. Yang di sebelah itu orang rakyat biasa. Tidak boleh itu. Itu sudah dosa, sudah ditumpuk di dalam memperingati Natal. Amin. Betul ke tidak Bapak? Itu yang terjadi di mana-mana. Dua tempat disiapkan. Bapak dari mana? Oh, ini tempat pejabat punya. Tidak Bapak datang begini. Ini semua kepada satu tempat. Kamu yang lain itu sana. Maaf. Ya, ini tidak boleh ini. Ini pada Tuhan tidak boleh ini. Ini sifat diskriminasi. Tidak boleh. Sama saja orang juga tahu. Tidak mungkin. Karena ini kan menghindari jangan sampai ada makanan. Tidak apa-apa. Ukur aja pilih kamu, kita duduk kok. Gitu. Amin. Ya sudah bagian mereka toh. Ya begitu. Jadi itu
9 tadi. Sudah baca ya? Belum baca ya? Baca. Siapa tadi? Kejadian 13 ayat 9. Abraham dan Lot berpisah. Iya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya, pentingkan Lot. Padahal dia punya kuasa untuk bisa mengatur di tempat yang terbaik. Tapi dia pentingkan dulu Lot. Ya, dia pentingkan dulu orang lain. Ya, kita juga hidup seorang pemimpin harus melihat kepentingan orang lain dulu baru kita. Jangan sok kuasa. Ya, tidak boleh. Kita membawa kabar pembaruan, transformasi, memperbarui segala pola hidup yang tidak benar. Kita harus perbarui supaya masyarakat orang lihat, oh ada yang baru, ada yang baru. Dulu tidak pernah selama berpuluh tahun kita tidak pernah mengalami hal ini baru. Ya, itu yang dilakukan oleh Abraham itu. Dia kepentingan dia keponakan dulu dia. Ya, yang berikut. Ya, ini. Ya, yang ketiga, pemimpin yang bijaksana. Ini terlalu panjang ya, satu raja-raja 3 ayat 1 sampai 27 panjang. Kita nanti baca di rumah. Aja baca saya Amsal 14 dan 15. Amsal 14 dan 15. Satu orang berdiri dan baca. Amsal 14 ayat 15. Orang yang kagak pengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan manfaatnya. Ya, jadi bijaksana ini menjadi penting. Ya, tidak kita ini kan bijaksananya sedikit, tapi bijak sininya yang banyak. Betul? Artinya mementingkan diri sendiri yang lebih banyak. Kalau orang bijaksana itu mementingkan orang lain, itu pemimpin yang bijak. Kalau rakyat punya sudah selesai dulu, anggota punya selesai dulu, kita punya harus selesai dulu kita. Itu yang pemimpin yang berhati hamba. Kalau pemimpin yang berhati raja, dia duluan dulu, dia raja. Ya, dia duluan ya, dia dulu makan, baru hamba Tuhan melayani dia. Itu tidak boleh. Itu feodal, penjajah, begitu. Masa pemerintahan raja-raja dulu juga begitu. Ya, raja Allah, raja Pantai juga begitu kan. Ya, tidak pernah raja itu membuat kesejahteraan masyarakat, rakyatnya. Dia hanya untuk upeti yang datang banyak datang. Ada kebun di Kalimantan itu, kerja kebun juga bawa datang ke sedia. Pergi berburu juga, kepala dengan paha satu itu bawa ke tempat raja. Ini tidak boleh ini. Ini tidak boleh, pemimpin tidak bijak ini. Itu harus diperbarui. Tidak boleh ada lagi. Itu pemimpin yang sifat feodal, pemimpin feodal. Ya. Ya. Kemudian pemimpin yang biasa itu salah satu ciri yang paling itu adalah dipimpin oleh roh. Coba kita lihat pernyataan Daud, Mazmur 23 ayat 4. Dan yang satu siap Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Daud dipimpin oleh roh. Orang pemimpin roh itu tidak takut. Mau takut siapa? Saya dipimpin oleh Tuhan kok. Kenapa takut? Daud, meskipun berjalan di lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kita punya ini baru naik dengan mewah. Ya tempat ini tidak sampai 1 jam. Tapi kita sudah beli antimo sebanyak, takut. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, pemimpin yang dipimpin oleh tidak takut masalah ini. Mau kalau naik kalau saya tidak akan muntah. Amin. Iya. Mulai perjalanan 1 jam meminta antimo, sana antimo, minyak sana, minyak sini, minyak tawar, minyak semua diminta. Tidak boleh ya. Amin. Ya pemimpin rohani itu ada banget perhatikan kita. Kita ini menjadi sorotan dari orang. Kalau kita pemimpin itu, kita pemimpin itu seperti lilin lampu di dalam kegelapan. Orang yang di kegelapan itu lihat mata mereka lilin yang terang itu. Meskipun satu titik semua, berapa ribu orang matanya ke situ. Kita ini, makanya Paulus bilang kita harus jadi surat yang menghidupkan, surat hidup. Amin. Dibaca oleh semua orang. Tidak boleh meskipun hal itu kecil. Tapi orang-orang di bawah ini kan pikiran kecil semua. Mereka akan menilai kita hal yang kecil. Iya, begitu. Bikinlah jangan ini ya. Jangan bikin gaya sendiri di sana ya. Iya. Dia datang di sini tidur terus. Dia bilang dingin enak dia tidur terus. Wah, itu tidak pakai. Amin. Pemimpin
tempat itu. Betul? Makanya saya dengan Pak Manusia duluan harus padat sana. Ya begitu, duluan bangun. Jam 10, jam 2 jam sudah. Nanti orang ngomong kami yang khotbah saja tapi kami tidak bisa buat, tidak baik ini. Ya kami hanya bisa berteori, dan praktiknya kami nol. Memalukan. Di hadapan Tuhan lebih di hadapan Tuhan lagi. Ini penting. Pemimpin yang baik punya hati hamba harus tunjukkan lebih dahulu. Jam 3 jam 3. Ya lebih baik setengah 3 kita sudah ada. Ya begitu. Ya kemudian masuk 34 ayat 2 ada yang sudah katakan. Masuk 34 dalam perlindungan Tuhan ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Ya, orang yang dipimpin roh itu begitu. Dia selalu bersuka cita. Ya, aku hendak perhatikan Alkitab saya menulis. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian baginya tetap di dalam mulutku. Jadi kalau tampil beras harus menyanyi. Kamar mandi menyanyi. Di mana-mana tidak ada itu. Tetap di dalam mulut. Betul? Tetap di dalam mulut. Bukan lupa di mulut. Tetap ada di mulut. Puji-pujian bagi Tuhan. Orang yang pimpin roh itu kelihatan. Tanda sukacita selalu menyertai dia. Dia memuji-muji Tuhan di mana. Dalam situasi dalam kritis apapun. Dia bilang, Bapak, kemarin itu gempa bumi. Kalau main rata semua. Dia punya keyakinan. Tidak. Saya punya rumah tetap utuh. Amin. Itu orang yang pimpin roh. Makanya dia selalu bernyanyi bersukacita. Karena dia yakin. Satu kali waktu kita naik pesawat, perjalanan penerbangan kan jauh. Dari Jayapura ke Jakarta 6 jam. Kalau Jakarta ke Hong Kong itu 4 jam, Australia 4 jam, tapi Papua beda. Jayapura ke Jakarta 6 jam. Pada waktu naik unsur pertengahan, pramugari bilang, mohon perhatian, pesawat dalam keadaan darurat. Tidak boleh masuk di kamar. Wah, dalam sebab Allah Akbar, pesawat ini begini-begini. Tapi apa saja? Saya orang boleh sampai, kenapa kamu diam-diam? Ya, tidak apa-apa. Kenapa dalam hati saya? Tuhan, karena saya sebagai hamba dalam pesawat ini, maka pesawat ini diselamatkan. Amin. Ya, ini soal iman. Ya, kalau saya tidak takut, apa artinya saya ikut Tuhan selama 20 tahun? Amin. Karena orang percaya itu nilainya mahal, betul? Terlalu mahal. Sampai orang saya berkeras terus dalam jadwal. Kematian. Mazmur 15 ayat 16 berapa? 115. Kematian orang percaya berharga di mata Tuhan. Iya, mati yang sudah jenazah saja masih berharga, apalagi hidup. Amin. Iya, yang paling jelas itu Abraham tawar-menawar dan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang apa? 10 saja kota-kota itu diselamatkan. Amin. Berarti kita ini mahal. Makanya kalau pesawat itu biar 200 orang terlalu kecil banding kita. Satu orang Tuhan lebih mahal daripada 200 orang. Makanya berkata, Tuhan, pesawat ini diselamatkan karena hamba-Mu ada di sini. Amin. Ini kita boleh Tuhan sekali lagi. Itu. Ya, gitu ya. Ya, pemimpin dari selalu bersukacita dan lemah lembut. Coba, gitu ya. Yang berikutnya, pemimpin dari selalu bersukacita dan lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Inilah ciri sukacita ayat 29. Itulah bukti yang kupasang dalam wajah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, iya. Tuhan Yesus bilang begitu, kita harus belajar dari dia. Dia lemah lembut. Meskipun dia powerful, tenaga dia orang apa? Gedung rubuh. Gempa bumi, rumah ditebak. Dia bilang Sodom dan Gomora hancur. Tapi dia bilang perilaku itu lemah lembut. Amin. Di dalam kelemah lembut itu ada kekuatan yang dasar dalam lemah lembut itu. Amin. Contoh begini, kalau orang bawa parang datang mau foto kita semua mari kita bicara baik-baik. Ada apa? Parang lalu dibuang. Karena lemah lembut itu membunuh hatinya yang panas itu. Amin. Iya. Orang tua bilang apa? Kalau orang lempar batu, kita lempar apa? Pakai pisang. Orang bawa api, kita ada bawa air. Iya, itu Tuhan Yesus kita belajar pada dia. Kita punya teman-teman pemimpin, lu mau apa dong? Lu mau apa? Tidak pakai. Lu punya pendidikan tinggi itu nol. Lu punya hamba Tuhan, pendidikan hamba Tuhan selama ini nol. Tidak pakai. Amin. Jadi ini penting untuk dipelajari. Dia sudah kuki yang dia pasang. Kuki itu kan dari sini tidak ada. Kalau kuki itu di Jawa, di sawah itu kan ada tahu ya. Di sawah itu kan orang pasang
barang itu bikin kayu, taruh 2 kerbau itu di atas kuknya, ini Pak, itu namanya kuk. Baru dipukul dari belakang, baru dia bajak sama itu. Nah, itu namanya kuk. Dan Yesus bilang, apa yang diberikan itu enak, tidak berat. Ya, artinya apa? Bahwa meskipun kita dihina, dianiaya, disiksa, diolok dan diejek, Tuhan akan menjadikan sukacita seperti mata air hidup yang terus mengalir dalam hatimu. Amin. Kalau orang sudah begitu sukacita, dia tidak merasa benci, dia tidak merasa tersinggung. Tidak. Itu. Jadi kita harus belajar pada Tuhan. Ya. Dan orang yang pemimpin yang bijaksana itu juga dia memiliki hati keberpihakan kepada orang lemah. Amsal pasal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31. Siapa mendidik orang yang lemah dengan diciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin yang dia akan beri. Iya, seorang bijaksana hati yang bijaksana selalu berpihak kepada lemah, orang lemah. Orang lemah itu haknya harus dibela. Tidak boleh dilemah diinjak orang Batak bilang sudah jatuh ke tangga lagi. Tidak boleh. Kalau orang lemah datang mengadu, harus dibela. Kalau kita ini tidak, kalau demo ribuan dulu baru kita mereka mulai aksi, mulai ada ini balas ya, respon demo. Kalau satu orang datang dia ada masalah, usir dia, Satpol PP usir dia keluar dari situ. Tidak boleh. Ciri demokrasi yang utama adalah memperhatikan hak individu. Itu orang tidak tahu demokrasi, ngomong aja suara demokrasi tidak tahu arti demokrasi. Ciri khas demokrasi yang utama, paling hakiki adalah menghargai hak individu, hak personal. Itu baru orang paham demokrasi. Kamu tidak tahu demokrasi, mau demokrasi. Yes, itu demokrasi demokrat pulau. Dia memperhatikan dari barat. Tidak ada orang yang mampu menghentikan langkah Yesus kecuali Bartimeus yang kata-katanya bisa menghentikan langkah Yesus. Amin. Begitu mulia langkah Yesus. Ya. Pada siapa di mana? Bartimeus si buta dan miskin. Orang mendengar suara mayoritas, tapi Yesus memperhatikan suara individu. Amin. Ini pemimpin yang bijaksana, hebat Yesus itu. Kalau kita belajar sudah hebat Yesus, kita memiliki luar biasa dan ketuaan dalam pemimpin. Jadi pemimpin yang berhati Allah. Ya. Terlalu banyak kali kita waktu kita sedikit. Jadi untuk kali ini kita akhiri sampai sini. Kecuali ada kesempatan lain kita akan sambung lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak.